Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah seminar, ya. Salah satu mata kuliah yang ada pada program pendidikan guru atau PPG, ya, prajabatan, ya. Mata kuliah ini masuk ke dalam mata kuliah semester genap, ya, di mana di dalam mata kuliah ini kita disuruh membuat sebuah jurnal, ya, seperti yang ada di layar, ya, di mana di jurnal ini kita disuruh mendeskripsikan beberapa hal berdasarkan beberapa items. Berikut adalah items-itemsnya. Yang pertama ada nama mata kuliah, ya, yang ada pada baris pertama kolom pertama ini. Kemudian ada review pengalaman belajar. Kemudian di bawahnya ada refleksi pengalaman belajar yang dipilih, ya. Kemudian ada analisis artefak pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran bermakna atau good practices. Kita akan mulai membahas satu persatu. Sebelumnya kita membahas masing-masing mata kuliah. Jadi di jurnal ini pada mata kuliah seminar ini kita akan disuruh untuk memberikan deskripsi daripada masing-masing mata kuliah baik pada semester 1 maupun pada semester 2. Kita mulai dengan kuliah pada semester 1. Di sini mata kuliah filosofi pendidikan, ya. Kenapa nama mata kuliahnya adalah filosofi pendidikan? Kemudian bagaimana review pengalaman belajar kita? Apa yang telah kita pelajari? Bagaimana belajarnya? Nah, di sini dia. Jadi dalam mata kuliah filosofi pendidikan yang telah saya pelajari, terdapat 5 topik pembahasan, yaitu topik pertama, perjalanan pendidikan Indonesia. Topik kedua, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara adalah salah satu, ya, dan top tokoh pendidikan, ya, nasional, ya. Kemudian yang ketiga ada identitas manusia Indonesia. Yang keempat ada Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang kelima telaah praktek baik pendidikan yang memerdekakan. Dari kelima topik tersebut, yang paling bermakna bagi saya adalah pembahasan tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Atau pada topik 2, ya. Melalui pembelajaran dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda dalam tujuan pendidikan. Menurut KHD, jadi KHD ini adalah singkatan dari nama Ki Hajar Dewantara, ya. Pengajaran atau yang disebut dengan ini bahasa Belanda ini, ya. Onderwijs atau onderwijs, ya. Mungkin cara bacanya, ya, bahasa Belanda soalnya. Adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau yang disebut dengan offboarding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan
untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia tentu memiliki karakter yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi peserta didik di wilayah Barat, Indonesia Barat itu tentu berbeda ya dengan Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. KHD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para peserta didik pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, hujan dan kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid atau peserta didiknya. Kemudian, bagaimana refleksi pengalaman belajar yang dipilih? Karena tadi kita memilih adalah dasar-dasar pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita refleksikan ya pengalaman belajar yang kita pilih tersebut. Mengapa topik dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini penting untuk dipelajari? Karena seyogyanya guru mengetahui tugas dan kewajiban sebagai guru, serta memahami bagaimana cara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Dengan mempelajari topik ini, saya mengetahui bahwa menjadi seorang guru harus mampu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada peserta didik. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Bagaimana saya mempelajari topik-topik dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam proses pembelajarannya, saya lebih banyak melakukan kolaborasi dengan rekan mahasiswa lain. Karena dalam perkuliahan ini kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Proses pembelajaran menggunakan alur merdeka dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada mulai dari diri yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui pemahaman awal sebelum membahas topik pembelajaran. Kemudian ada eksplorasi konsep berisi materi dan video terkait topik pembahasan. Kemudian ruang kolaborasi berisi beberapa instruksi terkait topik yang didiskusikan secara berkelompok. Kemudian demonstrasi kontekstual biasanya berisi kegiatan presentasi hasil dari ruang kolaborasi yang berupa video penjelasan materi terkait. Kemudian ada elaborasi pemahaman, kegiatan untuk mengkonfirmasi kembali pemahaman hasil presentasi yang telah memperoleh kritik dan saran dari hasil diskusi kelompok yang berbeda.
Kemudian ada koneksi antar materi. Pada kegiatan ini saya mengaitkan materi yang menjadi masalah pada ruang kolaborasi dengan konsep yang telah dipelajari serta hal-hal yang ditemukan dalam pembelajaran di sekolah, tempat PPL. Aksi nyata. Kegiatan ini berisi refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Poin ketiga, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara penting bagi saya? Bagi saya sangat penting karena strategi tersebut membantu saya belajar dengan lebih baik. Saya bisa lebih mengasah kemampuan saya dalam berpikir dan bekerja sama dalam tim. Selain itu, saya menjadi lebih memahami bagaimana membentuk pola belajar yang hidup dan berkelanjutan. Analisis artefak pembelajaran. Berarti ini berisi tentang bukti kegiatan pembelajaran kita. Di sini ada link video, ya ada link video yang ditautkan ke Facebook atau ke sosial media yang lain. Kemudian ada bukti foto. Kemudian kita analisis bukti tersebut. Artefak pembelajaran ini pun sejatinya merupakan contoh implementasi dari topik dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat zaman, di mana kita ketahui bersama bahwa di abad 21 ini ditandai dengan kemajuan teknologi. Sehingga dalam proses pembelajaran selalu diintegrasikan dengan penggunaan teknologi dalam kegiatannya. Dalam pembuatan artefak pembelajaran membantu saya dalam memahami topik ini, serta menjadi media untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat luar melalui media sosial Facebook. Akan tetapi, saya sedikit merasa kesulitan karena harus memiliki kuota yang cukup dan jaringan yang bagus untuk mengakses video dan mengupload tugas-tugas tersebut. Kemudian, apa pembelajaran bermakna? Ini kayak hikmah ya, yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Pembelajaran paling bermakna yang saya peroleh pada mata kuliah ini adalah pemahaman bahwa pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Selama ini saya hanya memahami bahwa guru bertugas menyampaikan materi pembelajaran dan membuat peserta didik mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dari itu, seorang guru harus mampu memberikan pengajaran dan pendidikan pada peserta didik. Tidak hanya sekedar membuat peserta didik mengerti dan mampu menjawab soal, tetapi menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin ya, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki. Menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah orang lain. Dengan kedua pemahaman tersebut, saya mengubah proses pembelajaran yang saya lakukan seperti membuat strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakter peserta didik, memberikan pendidikan dengan memberikan contoh yang nyata, mengintegrasikan kearifan lokal dan teknologi dalam pembelajaran. Ya. Jadi itu merupakan isi, ya saya bacakan isi daripada salah satu contoh jurnal refleksi mata kuliah yang telah dipilih, ya yaitu filosofi pendidikan ya sebagai wujud tugas dari mata kuliah seminar. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.